Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1018 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Jinbei versus Wushu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kekacauan yang melanda Pulau Onigashima. Kekacauan itu terjadi karena para gifters dan headliners yang mengonsumsi Kibidango Tama telah berpindah kubu setelah mereka mendengar perintah dari Tama. Seperti yang kita tahu, para gifters dan headliners yang telah memakan Kibidango itu akan mematuhi apa saja perintah Tama, sebab gadis kecil itu telah menjadi bos bagi mereka. Para bawahan Kaido yang lain mulai menyadari bahwa kekacauan yang terjadi berkaitan dengan Tama. Oleh karena itu, mereka berniat untuk membunuh Tama dengan harapan setelah dia mati, semua akan kembali seperti semula. Usopp dan Nami telah menyadari sekarang ini Tama menjadi incaran musuh, maka mereka berdua membawanya berlari menghindari musuh-musuh yang datang. Selain itu, Daifugo juga muncul dan menyerang para bawahan Kaido yang lain. Tak lama kemudian, Speed datang untuk menawarkan tumpangan. Naik di atas punggung Speed jauh lebih efektif untuk menghindari serangan musuh, karena Speed punya kecepatan yang lumayan hebat dan gerakannya pun gesit. Tanpa berlama-lama, Nami dan Tama naik ke atas punggung Speed, sedangkan Usopp yang ditinggalkan mengejar mereka karena ingin naik juga. Sementara itu, Gazelman datang dan berkata bahwa dia bersama beberapa rekannya akan merawat Komachio yang terluka sehingga Tama tidak perlu khawatir. Setelah itu, Zeus muncul dari dalam Krimata dan bertanya apakah dia masih bisa menjadi pelayan bagi Nami. Nami pun berkata bahwa sekarang Zeus merupakan partnernya. Mendengar Nami menganggapnya sebagai partner membuat Zeus sangat gembira. Kemudian dia melancarkan serangan petir ke arah para musuh yang menghalangi jalan, sambil berkata bahwa Nami adalah partnernya. Melihat Zeus yang kini menjadi tambahan daya tempur untuk Nami, Usopp bilang sekarang ini Nami telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Medan perang semakin kacau dan para agen CP0 yang berada di suatu ruangan masih melanjutkan kegiatan mereka dalam menganalisis alur pertempuran. Pada awalnya, bajak laut hewan buas unggul jauh secara jumlah, tapi perlahan jumlah mereka mulai berkurang, apalagi dengan banyak pengkhianatan yang terjadi. Awalnya jumlah mereka sebanyak 30.000, lalu berkurang menjadi 20.000. Dan sekarang, karena banyak yang sudah kalah dan sebagian lagi berpindah kubu, maka jumlah pasukan Kaido ada sebanyak 16.000, sedangkan jumlah pasukan di pihak samurai ada 9.000. Agen CP0 yang tubuhnya paling tinggi di sana bilang bahwa dia tidak peduli pihak mana yang akan menang dalam pertempuran. Tapi yang dia inginkan adalah melihat kematian seseorang, yang mana orang yang dimaksud adalah Wushu. Dengan kata lain, CP0 ingin agar mereka memastikan bahwa Wushu harus mati. Para CP0 berkata bahwa Wushu adalah orang yang melarikan diri dan mengetahui informasi rahasia pemerintah dunia. Mereka juga berkata bahwa orang seperti Wushu yang melarikan diri dari tahanan dan hidup bebas merupakan contoh yang buruk. Di sini ada informasi menarik soal rahasia yang dibawa kabur oleh Wushu. Salah satu agen CP0 di sana berkata bahwa lawan dari Wushu adalah Jinbei. Mereka sangat memahami bahwa Jinbei memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi, Wushu kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Jinbei, bahkan berpotensi kehilangan nyawa. Menurut admin, seandainya nanti Wushu tidak mati setelah melawan Jinbei, maka para agen CP0 yang akan turun tangan untuk menghabisi Wushu. Fokus cerita berpindah ke lantai 4, tempat di mana Wushu bertarung melawan Jinbei. Wushu melompat ke udara dengan memakai teknik Geppo, lalu Jinbei bertanya kepadanya tentang kebencian Wushu kepada Luffy. Wushu menjawab, lebih tepatnya yang paling dia benci adalah Akagami no Shanks karena telah mencuri Gomu Gomu no Mi 12 tahun yang lalu. Usai menjawab,
Wushu melancarkan serangan gagan kepada Jinbei dan Jinbei menangkisnya memakai tangan berlapis Busoshoku Haki. Wushu kemudian kembali bicara. Dia bilang alasan mengapa dirinya melimpahkan semua kekesalannya kepada bajak laut topi jerami karena Luffy memiliki kekuatan Gomu Gomu no Mi sekaligus memiliki topi jerami yang dulu dipakai oleh Shanks. Tadi, ketika CP0 sedang berbincang, mereka mengatakan bahwa Wushu mengetahui informasi rahasia pemerintah dunia sehingga mereka ingin agar Wushu mati. Mungkin rahasia itu berkaitan dengan Gomu Gomu no Mi dan ada hubungannya juga dengan alasan kenapa pemerintah dunia menginginkan buah iblis tersebut dan alasan kenapa Shanks mencurinya. Informasi rahasia itu berkaitan dengan sejarah yang mana itu merujuk kepada Joy Boy. Yang paling ditakutkan dari Gomu Gomu no Mi adalah pemakan sebelumnya, yaitu Joy Boy. Joy Boy mampu membangkitkan kekuatan buah iblis tersebut sampai maksimal, dan pemerintah dunia takut jika buah iblis itu dimakan oleh pihak musuh, maka akan mengancam eksistensi mereka, sehingga pemerintah dunia ingin menyimpannya agar tidak jatuh ke pihak lain. Informasi rahasia tersebut juga diketahui oleh Shanks. Mungkin Roger lah yang memberitahunya, karena di salah satu poneglyph sepertinya ada informasi soal itu. Menurut admin, alasan Shanks pergi ke East Blue sambil membawa Gomu Gomu no Mi, dia ingin bertemu dengan Ace, anak kandung dari Roger. Dia ingin memberikan Gomu Gomu no Mi ini kepada Ace, entah itu keinginan Roger atau inisiatif dirinya sendiri. Shanks tahu bahwa Ace diasuh oleh mantan bandit gunung, yaitu Dadan, dan tujuan Shanks ke East Blue adalah untuk mencarinya. Tapi semua tidak sesuai rencana karena tiba-tiba Luffy memakan Gomu Gomu no Mi itu. Shanks akhirnya mempercayakan semua harapannya kepada Luffy sampai-sampai dia rela kehilangan lengan kirinya saat menyelamatkan Luffy. Shanks pun memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa Shanks tidak ingin menjadi raja bajak laut. Sepertinya Roger berkata bahwa yang akan menjadi raja bajak laut nanti adalah orang yang memakan Gomu Gomu no Mi dan harus bermargadi. Tadinya yang akan dijadikan calon raja bajak laut itu adalah Ace, tapi setelah Luffy memakan Gomu Gomu no Mi, Shanks pun mempercayakan semuanya kepada Luffy. Jadi, rencana pemakan Gomu Gomu no Mi selanjutnya akan menjadi penerus Joy Boy sudah ada sejak lama, bahkan sejak 800 tahun yang lalu. Kembali ke dalam cerita, Jinbei dan Wushu terus beradu serangan. Wushu bilang meski di daratan, ternyata Jinbei masih mampu untuk bergerak dengan cepat, padahal Jinbei adalah manusia ikan. Wushu berkata ada hal yang ingin dia tanyakan kepada Jinbei. Dulu, saat dikurung dalam penjara, Wushu pernah mendengar cerita bahwa pada zaman dahulu, para budak percaya suatu saat akan ada orang yang menyelamatkan mereka. Orang itu merupakan prajurit legenda yang disebut sebagai Dewa Matahari. Wushu sendiri tidak tahu apakah cerita tentang prajurit yang menjauhkan orang-orang dari kesulitan dan membawa kebahagiaan itu benar ada atau hanya hayalan saja. Namun, pada masa sulit di dalam penjara, dia percaya pada legenda yang aneh itu karena dia berharap untuk diselamatkan. Sambil bercerita, Wushu juga terus-menerus beradu serangan dengan Jinbei. Jinbei pun bertanya, mengapa Wushu menceritakan hal tersebut kepadanya. Itu karena Wushu tahu bahwa Jinbei pernah ada dalam bajak laut matahari dan dia dengar di dalam bajak laut matahari banyak mantan budak. Selain itu, yang dia tahu sejarah manusia ikan memang merupakan sejarah para budak. Wushu juga bilang sipir yang dulu menceritakan kisah Dewa Matahari nikah kepadanya menghilang beberapa lama kemudian. Sehingga Wushu pun melarikan diri karena berpikir jangan-jangan berikutnya dia yang akan dilenyapkan. Dia menduga cerita tentang Dewa Matahari nikah adalah cerita yang tidak boleh diketahui siapapun. Wushu pun terus mendesak Jinbei untuk menjawab karena Wushu berpikir Jinbei tahu sesuatu tentang Dewa Matahari nikah itu. Namun, jari Wushu patah dan Jinbei mencengkram kedua pergelangan tangannya, lalu meremasnya memakai teknik sosha. Wushu pun berteriak kesakitan dan Jinbei bilang tidak ada yang bisa Jinbei ceritakan kepadanya.
Wushu mencoba menyerang dengan Rankyaku, tapi tidak mempan. Lalu dia mencoba melancarkan teknik Gagan, tapi Jinbei berhasil menahan serangan itu. Kemudian, Wushu mencoba melompat, tapi ekornya diinjak oleh Jinbei. Lalu Jinbei menyerang balik dengan teknik Onigawara Seiken, di mana serangan itu membuat Wushu tumbang. Ternyata Jinbei sangat marah karena tadi Wushu menyinggung soal sejarah manusia ikan yang dia bilang adalah sejarah perbudakan. Di sini kita diperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Jinbei yang mampu membuat Wushu tumbang. Kekuatan dari kru terbaru Straw Hat Pirates ini memang tidak perlu diragukan lagi karena dia adalah manusia ikan terkuat saat ini. Dia juga adalah mantan Shichibukai yang tentu kekuatannya diakui oleh pemerintah dunia. Perlu diingat juga bahwa saat ini Jinbei sedang bertarung di darat. Jika dia bertarung di air atau di tempatnya di sekitarnya ada air, dia pasti jauh lebih kuat lagi. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1018. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.